Iman yang bertahan sampai akhir. Memulai perjalanan iman bukanlah hal yang paling sulit. Banyak orang dapat bersemangat ketika pertama kali mengenal Tuhan. Hati dipenuhi sukacita, semangat berdoa berkobar, dan kerinduan membaca firman Tuhan begitu besar. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai tantangan mulai datang. Masalah kehidupan, pencobaan, kekecewaan, bahkan penganiayaan dapat membuat iman seseorang mulai melemah. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk memiliki iman, tetapi juga untuk memelihara iman itu sampai akhir. Iman yang sejati adalah iman yang tetap bertahan, sekalipun harus melewati badai kehidupan. Bukan iman yang hanya bertahan ketika keadaan baik, tetapi iman yang tetap percaya ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan. Alkitab berkata dalam Matius 24 ayat 13, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Perkataan Yesus ini mengingatkan bahwa kehidupan orang percaya adalah sebuah perlombaan yang membutuhkan ketekunan. Akan ada banyak hal yang mencoba menggoyahkan iman kita, tetapi Tuhan menghendaki agar kita tetap setia sampai akhir. Salah satu teladan yang luar biasa adalah kehidupan Rasul Paulus. Sejak dipanggil oleh Tuhan, Paulus menghadapi berbagai penderitaan. Ia dipenjara, dicambuk, difitnah, mengalami kapal karam, bahkan berkali-kali berada dalam bahaya maut. Namun, semua itu tidak membuatnya meninggalkan Kristus. Menjelang akhir hidupnya, Paulus dapat berkata dengan penuh keyakinan bahwa ia telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan tetap memelihara imannya. Ia memahami bahwa kemenangan bukan hanya tentang bagaimana seseorang memulai perjalanan bersama Tuhan, tetapi bagaimana ia tetap setia hingga akhir. Demikian pula dalam kehidupan kita. Akan ada masa ketika doa belum dijawab, pelayanan tidak dihargai, atau keadaan terasa semakin berat. Pada saat seperti itu, iblis sering menanamkan keraguan agar kita berhenti percaya kepada Tuhan. Namun, jangan biarkan keadaan menentukan iman Anda. Iman harus dibangun di atas firman Tuhan, bukan di atas situasi yang berubah-ubah. Ketika keadaan berubah, firman Tuhan tetap sama. Ketika manusia mengecewakan, Tuhan tetap setia. Alkitab berkata dalam Ibrani 12 ayat 1-2, "Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan." Rahasia untuk bertahan bukanlah mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi terus memandang kepada Yesus. Ketika mata kita tertuju kepada Kristus, kita memperoleh kekuatan baru untuk tetap melangkah, sekalipun jalan yang kita lalui tidak mudah. Iman yang bertahan juga dibangun melalui hubungan yang erat dengan Tuhan. Orang yang setia berdoa, membaca firman Tuhan, dan hidup dalam persekutuan dengan sesama orang percaya akan lebih kuat menghadapi pencobaan. Sebaliknya, ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, iman kita akan lebih mudah menjadi lemah. Alkitab berkata dalam Yakobus 1 ayat 12, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Janji ini memberikan pengharapan yang luar biasa. Tuhan melihat setiap perjuangan kita. Dia mengetahui setiap air mata, setiap doa, dan setiap usaha kita untuk tetap setia. Tidak ada satupun yang sia-sia di hadapannya. Bagi mereka yang tetap bertahan, Tuhan telah menyediakan mahkota kehidupan. Mungkin hari ini Anda merasa lelah dalam perjalanan iman. Mungkin ada persoalan yang membuat Anda hampir menyerah. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Dia berjalan bersama Anda dalam setiap langkah kehidupan. Roh Kudus akan memberikan kekuatan untuk terus berdiri teguh. Karena itu, jangan menyerah. Tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Tetaplah hidup dalam ketaatan. Teruslah melangkah bersama Kristus, sebab Dia yang memanggil Anda adalah Tuhan yang setia dan akan memampukan Anda bertahan sampai akhir. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau selalu setia menyertai kami dalam setiap musim kehidupan.
Ketika kami menghadapi pencobaan, tekanan, dan berbagai pergumulan, kuatkanlah iman kami agar kami tetap bertahan sampai akhir. Tolong kami untuk selalu memandang kepada Tuhan Yesus dan tidak membiarkan keadaan menggoyahkan kepercayaan kami kepadamu. Jagalah hati kami agar tetap mengasihi-Mu, hidup dalam ketaatan, dan setia melakukan kehendak-Mu. Biarlah pada akhirnya kami didapati sebagai anak-anak-Mu yang tetap teguh dalam iman dan menerima upah yang telah Engkau janjikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang di sekitar Anda agar semakin banyak jiwa yang dikuatkan melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.